Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rea mau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang sudah diceritakan pada ulangan PABP tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, kisah Nabi Muhammad SAW ini kisah saat Nabi Muhammad SAW ini saat masih remaja ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad yang sedang tinggal bersama pamannya di Mekah, di perdesaan Mekah, Nabi Muhammad adalah orang yang tidak seperti teman-temannya. Dia selalu murung. Mungkin saja dia sedang memikirkan tentang ayah ibunya yang sudah tiada. Karena seringnya murung membuat Nabi Muhammad SAW terbawa arus yang salah. Jadi membawa arus yang salah itu pikirannya yang salah. Dia memikirkan sesuatu yang tidak diinginkannya. Dia pun di situ yang sudah bekerja, entah dia bekerja apa. Karena seringnya murung, dia sering kesusahan untuk bekerja. Jadi sepertinya dia memikirkan sesuatu tentang hal yang pernah kejadian oleh dia. Tidak seperti Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Tidak hanya itu, dia pun pernah mengajarkan pamannya untuk berbisnis, bekerja, berjualan kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Awal mula kesuksesan berdagang Nabi Muhammad bermula dari Nabi Muhammad yang mengantarkan barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama pamannya Abu Thalib, dia tidak pernah merepotkan atau sesekalipun merepotkan keluarganya, maksudnya keluarga kecilnya Abu Thalib. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak pernah merepotkan pamannya itu Abu Thalib, termasuk keluarga kecilnya. Jadi dia tahu bahwa anaknya pamannya itu Abu Thalib mempunyai banyak anak, sekitaran 4 anak. Jadi Nabi Muhammad SAW menghormati pamannya, termasuk orang-orang yang lebih tua daripada dia. Walaupun banyak orang yang meledek dia, si Muhammad mah gitu dah. Kau tahu ya, dia mah gitu. Pokoknya Nabi Muhammad tuh selalu saja diejek-ejek dengan seseorang. Pamannya Abu Thalib sangat senang karena mempunyai keponakan yang sudah dianggapnya adalah anaknya. Karena Nabi Muhammad SAW sangatlah teladan dan disikap kehormatannya. Dia pun akhlak budi pekertinya sangatlah bagus. Di sana pun pamannya Nabi Muhammad SAW hidup dengan
rumah yang pas-pasan. Padahal anaknya banyak sekali, ada 4. Ada suatu hari, saat pamannya Nabi Muhammad SAW sedang menggembala, sedang memperlihatkan sapi-sapinya yang sedang makan, dan Nabi Muhammad pun keluar dari rumahnya pamannya. Seperti ini. Wahai pamanku, Nabi Muhammad berkata seperti ini. Wahai pamanku, apa aku boleh mengembala seperti teman-temanku mengembala di pedesaan Mekah? Ucap pamannya, boleh-boleh saja. Tapi jika kau keberatan bagaimana? Aku tidak menyuruhmu. Jadi, apakah kau bisa melakukan itu semua? Dan kata Nabi Muhammad seperti ini. Tenang saja pamanku, aku bisa melakukan itu semua. Aku sudah terbiasa dengan tugasku seperti ini. Aku mengembala kambing-kambing kau. Aku sudah terbiasa seperti ini. Selain mengembala kambing pun, aku bisa membuat kambing-kambing sehat dan gemuk. Dan akhirnya pamannya pun memperbolehkannya untuk mengembala kambing. Dan kata Nabi Muhammad SAW, terima kasih wahai pamanku, aku sanggup dengan kau. Lalu akhirnya dia pun mengembala kambing. Baru beberapa hari mengembala kambing, pada suatu hari kambingnya sudah gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Cukup dikasih makan, cukup dikasih nutrisi, dikasih minum. Dan pada suatu hari saat sedang mengembala kambing, ada teman pamannya yang datang. Wah, subhanallah, keponakanmu itu aku salut dengannya. Dia jika bekerja tidak pernah lelah, kata temannya pamannya. Lalu kata pamannya Nabi Muhammad, iya betul, dia itu sangat tangguh walaupun sudah tidak ada orang tuanya. Dan pada suatu hari, dan kata teman pamannya lagi, apakah tugas itu yang menyuruh kau? Apakah tugas itu kau yang menyuruh kepada Muhammad? Lalu kata pamannya lagi, tidak, aku tidak menyuruhnya sama sekali, tapi dia memaksa kepadaku dan akhirnya aku memperbolehkannya untuk dia. Begitu. Lalu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW izin kepada pamannya dan diperbolehkan. Kira-kira apa ya, izin apa? Jadi Nabi Muhammad SAW itu izin kepada pamannya untuk pergi ke kota Mekah, ke Mekah di perkotaan Mekah. Dia ingin mendengar pesta alunan musik di Mekah tentang acara pernikahan, walaupun dia tidak tahu itu siapa. Akhirnya dia pun menitipkan kambing-kambingnya itu bukan ke pamannya, tapi ke teman gembalanya. Lalu kata teman gembalanya, pergi saja wahai Muhammad, tidak apa-apa, aku akan menjaganya dengan baik. Karena Nabi Muhammad yang percaya dengan dia, dengan temannya itu, teman gembalanya itu, akhirnya dia pergi. Saat sampai di perkotaan Mekah, dia mendengar suara alunan musik yang sangat indah di pesta pernikahan itu. Dan dia pun akhirnya ingin mendengarkannya. Tapi waktu di perjalanan, saat mau mendengarkannya, saat mau menghampiri pesta itu, dia merasa pusing dan badannya sangat pegal-pegal. Mungkin karena perjalanan ke perkotaan Mekah. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sambil tertidur di samping rumah. Ya, rumah gubuk. Dan saat dia sedang
Dan saat dia sedang tidur, tiba-tiba sudah malam. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur lagi. Keesokan harinya, dia pun sama saja kondisinya sama seperti kemarin. Dan keesokan harinya pula, dia memutuskan, aku sebaiknya pulang saja. Sebaiknya aku pulang saja. Aku sudah merasa pegal-pegal badanku. Rasanya aku ingin berbaring di rumah pamanku. Sesampainya di sana, dia pun pulang. Dan saat pulang, dia masih murung. Apa pekerjaanku selanjutnya? Untuk mengembala, aku sudah cukup untuk itu semua. Dan pada suatu hari, ada sebuah kelompok yang berisi lelaki sekitaran 4 atau 5. Dan ada satu perempuan yang namanya Khadijah. Nah, Khadijah ini adalah sosok wanita yang sangat kaya. Dia walaupun kaya tidak sombong seperti Qarun. Tapi aku tidak sedang menceritakan Qarun ya. Lalu pada suatu hari di rumahnya Khadijah seperti ini. Aku butuh beberapa pegawai lagi. Bukan pegawai sih, mungkin pembantu untuk menjual-jualkan ini semua ya teman-teman. Aku butuh 1 orang saja. Mau berapapun tidak apa-apa. Aku sanggup kok membayarnya untuk mereka. Dan akhirnya ada satu pegawai dia laki begini. Nah, sang lelaki itu menemukan lelaki itu kalau nggak salah namanya maaf aku nggak tahu, lupa. Kita sebut saja itu namanya siapa ya teman-teman? Yaudah ya, sang lelaki aja. Dan sang lelaki itu pun mendapatkan 1 orang, yaitu bernama Muhammad. Muhammad ini bukannya diajak, tapi dia mengetuk rumah Khadijah. Tok tok tok, assalamualaikum. Dan akhirnya saat lelaki itu membukanya, saat sang lelaki pegawai Khadijah itu membuka, wah kau ini, wah buat apa kau kesini? Kata Muhammad, aku butuh pekerjaan, apakah ada ya di sini? Lalu kata pegawai, Masya Allah, alhamdulillah, iya ada. Besok kau bisa kembali lagi ke sini untuk meminta izin kepada bos kita, yaitu Khadijah. Dan akhirnya rasa kebersyukurannya Muhammad itu sangatlah dalam. Masya Allah, terima kasih wahai Tuhanku ya Allah, kau bisa mengabulkan permintaanku. Lalu keesokan harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya Khadijah, dan dia pun bertemu dengan Khadijah. Tatapan pertama kepada Khadijah. Dan akhirnya kayak gini, hai, namamu siapa? Khadijah berkata, namaku adalah Muhammad, salam kenal. Oh iya, ada apa wahai Muhammad? Nah, Khadijah ini sangatlah sopan santun karena dia tahu bahwa Muhammad adalah dia sudah terkenal. Dia anaknya teladan, dia anaknya baik, seperti itu. Dia sudah tahu. Hai wahai Muhammad, kau ingin mencari pekerjaan kemari kan? Dan kata Muhammad, iya yang mulia, saya ingin mencari pekerjaan. Baik, pekerjaanmu adalah besok kau akan berangkat
ke hmm, ke apa? Pokoknya ke sesuatu kota, aku lupa. Sesuatu kota, ke sesuatu desa. Ya, sesuatu kota. Dan akhirnya saat dan perjalanan itu selama sebulan, Nabi Muhammad tidak kaget karena dia sedang berjalan seperti itu. Bahkan tidak menaiki kuda ataupun unta, dia bisa menjalani itu. Keesokan harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama teman-temannya, teman-teman pegawainya. Seperti ini. Seperti ini. Dan temannya sang laki-laki itu yang menerima Nabi Muhammad untuk ketemu Khadijah, dia menceritakan bla 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 bla. Pokoknya dia bercerita dan Nabi Muhammad terkesan. Aku sanggup dengan cerita kau. Aku merasa terhibur. Wah, benarkah begitu Muhammad? Iya. Lalu kata yang bercerita itu sang lelaki bilang seperti ini. Tenang saja wahai Muhammad, kau tidak akan bosan mendengarkan cerita itu. Cerita itu akan ada hubungannya dengan perjalanan kita sekarang. Lalu Nabi Muhammad berkata, wah Masya Allah, aku makin tertarik untuk mendengar ceritamu. Lalu sang lelaki yang lain di belakangnya, sang lelaki yang menerima Muhammad bertemu Khadijah, itu seperti ini. Wahai Muhammad, aku saja bosan dengan perkataan dia. Dia ceritanya itu saja. Aku sangat bosan. Lalu Nabi Muhammad katakan, kali ini lucu sekali. Sampainya di sana, mereka pun akhirnya berjualan. Dan tak disangka-sangka banyak sekali pembeli di sana. Lalu sang lelaki yang menerima Muhammad bertemu Khadijah, kita panggil Bapak ya, Bapak. Bapak itu berbicara seperti ini. Wahai Muhammad, pasti kau pernah kesini kan? Kata Muhammad. Oh, aku tidak pernah kesini. Bahkan sampai berbulan-bulan seperti ini, aku tidak pernah. Oh, apakah kau bohong? Gitu. Tidak, aku memang benar. Tapi kamu memang salut. Semua barang-barang sudah habis. Wow, dia tuh berjualan kain atau karpet gitu guys. Guys, teman-teman gitu ya. Halo. Lalu pada malam harinya mereka pun berteduh di tenda untuk bertidur. Seperti biasa malam harinya Nabi Muhammad tidak tidur, tapi dia mencemaskan keluarga pamannya sambil memurung berpikir-pikir. Di dalam pikirannya bla 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 bla. Dan bapak yang merhatikannya seperti ini. Wah, memang benar. Padahal dia sudah bekerja sangat lama, tapi dia tidak ingin tidur. Subhanallah. Dan akhirnya bapak itu tersebut saat pulang ke Mekah kayak seperti ini. Dia pun menceritakannya ke Khadijah dan Khadijah terkesan. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun menjadi manusia teladan dan dikenal banyak orang. Segitu dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.